Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah masing-masing. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak kami tetap dalam kondisi baik sehingga kita boleh melaksanakan pembelajaran. Hari ini ibu sedang ada di daerah persawahan, di mana cuaca di tempat ini sungguh segar, dan ibu harap kesegaran cuaca hari ini di tempat ini dapat tertransfer ke anak-anak ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Ada filsuf yang mengatakan, orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang sukses adalah orang yang bisa bangkit dari kegagalannya. Dan semoga apa yang kita lihat di daerah sekitar kita, bagaimana seorang petani bisa terus menanam padi sekalipun mungkin ada masa di mana dia tidak boleh atau tidak bisa memanen padinya dengan baik, tapi dia tidak akan pernah berhenti menanam padi. Dia akan terus-menerus menanam padi sampai dia mendapat hasil yang baik. Dan semoga pesan ini dapat tersampaikan kepada siswa-siswa ibu yang ada di rumah, sehingga kamulah yang akan menjadi orang sukses tersebut. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita simak pembelajaran kita hari ini. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme itu dilakukan dalam berbagai bidang. Nah, yang pertama dalam bidang ekonomi dan politik, berikutnya dalam bidang sosial budaya, kemudian dalam bidang seni sastra, dan yang terakhir dalam bidang pendidikan. Nah, hari ini kita bahas dalam bidang ekonomi dan politik. Nah, pertama perlawanan di bidang ekonomi dan politik. Satu, perlawanan terhadap Portugis. Kesultanan di Indonesia yang melawan Portugis itu nanti ada 3, yaitu perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Nah, bagian A, perlawanan Kesultanan Ternate. Perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun, dan Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Dan kemudian bangsa Portugis menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur atau Tim-Tim sampai menjelang akhir abad 20. Nah, ini dia gambar dari Sultan Babullah yang memimpin dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku, yang dibantu juga oleh Sultan Hairun. Nah, berikutnya kita bahas adalah Kesultanan Demak. Nah, perlawanan Kesultanan Demak dipimpin oleh Raden Patah yang dibantu oleh Pati Unus. Pengusiran Malaka yang dipimpin oleh Pati Unus berhasil menyerang bangsa Portugis di daerah Malaka pada tahun 1512 sampai 1513. Dan pada tahun 1522, Portugis melakukan persekutuan dengan Kerajaan Pajajaran untuk mengalahkan Kesultanan Demak. Namun, pada saat itu Demak yang dipimpin oleh Fatahillah berhasil mengusir bangsa Portugis dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan gemilang. Ini dia peta dari letak Kesultanan Malaka. Dan adapun pemimpin dari Kerajaan Demak, yang pertama ada Raden Patah sebagai raja pertama Demak, kemudian ada Pati Unus, pemimpin Demak yang menyerang Portugis tahun 1512 sampai 1513. Berikutnya ada Raden Fatahillah, pendiri kota Jakarta. Dan ternyata memang ngaku dulu Jakarta itu berganti-ganti nama. Awalnya bernama Sunda Kelapa, kemudian berganti menjadi Jayakarta, berganti menjadi Batavia pada saat zaman Belanda, dan terakhir saat ini berganti menjadi nama Jakarta yang merupakan ibu kota dari Indonesia. Jadi pendiri dari kota Jakarta adalah Raden Fatahillah. Nah, berikutnya ada perlawanan Kesultanan Aceh, di mana nanti di sini dipimpin oleh 2 tokoh, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Dia memerintah di Aceh tahun 1514 sampai 1530 dan berhasil mengusir Portugis dari wilayah Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjadi kesultanan maritim yang kuat, dan beliau merupakan pendiri Kesultanan Aceh. Berikutnya ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang membawa Aceh ke puncak kejayaan. Dan Sultan Iskandar Muda juga memimpin pasukan untuk menyerang Portugis dari Malaka. Nah, ini dia gambar atas ada Sultan Ali Muhayyad Shah,
Kemudian gambar di bawah ada gambar Sultan Iskandar Muda selaku tokoh yang membawa Aceh kepada puncak kejayaannya. Nah, berikutnya masih tetap dalam bidang ekonomi dan politik, ada yang kedua, perlawanan terhadap VOC. VOC sendiri adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Company, kongsi dagang Belanda ketika Belanda tiba di Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa diperkirakan dari kata tersebutlah muncul penyebutan kata company, gelar yang diberikan oleh bangsa pribumi atau bangsa Indonesia kepada orang-orang Belanda. Company berasal dari kata POC. Nah, nanti perlawanan POC yang ada di Indonesia dilakukan oleh ketiga kesultanan. Ada di Kesultanan Mataram, kemudian Kesultanan Goa atau Makassar, dan perlawanan Kesultanan Banten. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perlawanan Kesultanan Mataram. Nah, awalnya Banten mengizinkan VOC mendirikan bentengnya di Mataram. Tapi lama-kelamaan Mataram kalah. Dan ia juga menyadari bahwa VOC semakin berbahaya, yang akhirnya ingin menguasai monopoli perdagangan di Mataram. Sehingga pada akhirnya Mataram menyerang VOC pada tahun 1628 periode pertama dan menyerang kembali pada tahun 1629. Tapi ternyata Mataram kalah dan sebagai akibatnya pasukan Mataram terserang wabah penyakit. Perlawanan dari Kesultanan Mataram ini dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, berikutnya ada perlawanan Kesultanan Makassar. Dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Awalnya hubungan Makassar dengan VOC masih terjalin dengan baik. Namun, lama-kelamaan VOC mulai menunjukkan sikap serakah dan monopoli perdagangan. Akhirnya perang terjadi dan melahirkan perjanjian damai, yakni Perjanjian Bongaya. Dan karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin dijuluki oleh orang-orang Belanda dan orang sekitarnya sebagai ayam jantan dari timur atau ayam jago dari timur, karena dia berani untuk menentang perbuatan-perbuatan Belanda yang tidak manusiawi dan tidak baik. Nah, berikutnya ada perlawanan Kesultanan Banten, di mana perlawanan Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, di mana VOC berhasil menguasai Banten, dan untuk membalasnya, Sultan Ageng Tirtayasa memblokade kapal VOC. Akhirnya nanti VOC berhasil dipukul mundur dari Kesultanan Banten. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi kita yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kami sekalian dan anak-anak kami dapat mengambil hikmat dari setiap materi kita pada hari ini. Dan tetap kerjakan tugasnya dengan baik, jaga kesehatan, jaga jarak, supaya minggu depan kita masih bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Dan bila ada anak kami yang ingin bertanya, silakan tinggalkan komentarnya di channel YouTube kita ataupun di Google Classroom. Nanti Bu akan jawab pertanyaan dari anak-anak Ibu sekalian. Tetap semangat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina, Tuhan Yesus memberkati kita semua.